Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Wah, senang rasanya saya bisa berlibur dan banyak waktu luang hari ini. Sepertinya bagus juga kalau saya mengundang bapaknya Tia nih untuk diajak mancing. Mana tahu dia bisa ada waktu bersama-sama. Ya sebenarnya sih udah dari lama janjian seperti ini. Mungkin saya coba ke rumah tetangga saya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mana ini tetangga saya nih? Masa sih jam segini masih sepi rumahnya ini? Ya, halo. Pak Gede. Gimana Pak? Kok pagi-pagi udah datang? Iya, Dek Tia. Ini saya mau ketemu ayahmu. Dia ada di rumah kan? Tadi sih udah janjian dan saya sempat WA dia, hanya saya datang ke sini lebih awal gitu. Oh, ada Pak. Masih di kamar mandi. Biasa pagi-pagi nyetor. Nah, itu kebiasaan semua orang dia. Kayaknya sih begitu. Setiap pagi kan? Orang bilang itu panggilan alam. Ngomong-ngomong, gimana kesehatannya Pak Gede? Wah, saya lumayan sehat dan segar Tia. Nah, bagaimana kabar Tia? Masih sering baca buku yang saya baca itu tentang buku hati manusia itu kamu masih baca kan? Syukur Pak, saya baik-baik saja. Saya masih baca sih. Ngomong-ngomong, ada rencana apa ya dengan ayah saya Pak? Ini kebetulan saya 2 hari ini ada waktu libur dan sebenarnya ingin menegaskan kepada ayahmu itu apakah dia ada waktu gitu. Oh, waktu untuk apa Pak? Ini saya rencana ajak ayahmu itu pergi mancing. Soalnya kami sudah lama merencanakan dari dulu tetapi belum kesampaian. Lagian pas musim hujan sekarang ini sepertinya ikan di sungai mulai banyak nih. Oh, rencana kalian itu toh. Wah, saya boleh ikut kah Pak Gede? Pengen sekali saya ikut sebenarnya. Ya menurut saya boleh-boleh saja. Hanya ya jangan sampai meninggalkan tugas-tugas yang seharusnya. Hanya karena menjalankan kesenangan pribadi gitu. Iya sih. Sementara melalaikan hal yang lain. Sebenarnya saya masih ada banyak tugas-tugas yang belum selesai. Tapi keinginan saya untuk libur juga banyak Pak. Jangan terprovokasi dengan orang lain Tia. Kamu itu perlu disiplin dengan tugas. Kalau semua tugas-tugas sudah diselesaikan, ya di situ baru mengatur waktu dengan baik. Ya benar juga sih Pak. Kadang-kadang keinginan daging lebih dominan Pak Gede. Apalagi lihat orang yang sedang libur. Nggak tahan rasanya mau ikutan. Kepingin ya. Iya. Itu umum sifat manusia seperti itu dia. Ya, lihat orang lain lalu terobsesi ikut-ikutan. Nah, itu masalah ya. Iya Pak Gede. Mumpung ayah saya belum datang, saya mau bertanya satu hal, boleh nggak? Pasti dong. Bertanya apa? Saya lihat di gambar buku hati manusia itu ada lambang burung merpati. Oh iya. Dan saya juga ingat. membaca itu merupakan lambang dari roh Tuhan. Betul. Bisa nggak Bapak jelasin sedikit sebelum Bapak pergi?
Ya, saya siap menjelaskan dan menguraikan sedikit tentang hal-hal seperti itu. Jadi, apa sebenarnya pertanyaanmu dari topik gambar burung merpati itu? Saya mau tanya Pak, kenapa ya burung merpati? Nggak burung yang lain aja dijadiin lambang? Wah, pertanyaan yang banyak orang seperti itu. Kenapa merpati ya? Iya Nggak burung Pak. yang lain. Itu sih yang kebanyakan orang tanyakan kepada saya ketika saya kasih buku itu. Iya Pak, itu sih yang saya mau tanyakan. Begini dia, burung merpati itu dijadikan lambang tentang roh Tuhan karena dari segi sifat atau karakter merpati sangat berbeda dengan jenis-jenis burung yang lainnya. Misalnya Pak? Gitu. Ya, misalnya burung merpati itu memiliki karakter seperti setia. Nah, contohnya burung merpati itu sudah jelas dia tidak mau mengganti-gantikan pasangan. Kalau dia satu partnernya, jadi itu sampai dia mati. Ya, itu dilambangkan burung yang tetap setia terhadap pasangannya. Iya. Sampai mati, sekalipun ada banyak burung lain yang hidup bersama-sama dengan dia. Berbeda dengan manusia, kadang-kadang bisa ganti-ganti pasangan. Atau burung yang lain gitu ya. Iya. Jadi roh Tuhan itu adalah roh yang setia ya Pak? Iya, itu pasti karena kesetiaan burung seperti itu itulah dijadikan lambang bahwa roh Tuhan itu sangat setia. Seperti gambaran burung yang setia itu gitu. Oh gitu. Lalu gimana roh Tuhan itu bisa tinggal dalam diri manusia Pak? Oh, mengenai roh Tuhan itu dapat tinggal dalam menguasai hati manusia jika manusia atau seseorang mengundang dia masuk tinggal di dalam dirinya gitu. Oh iya, saya ingat. Bapak pernah ngejelasin tentang kehendak bebas yang dimiliki manusia. Ya, benar. Jadi kita juga bebas ya menolak roh itu tinggal atau nggak tinggal dalam hati manusia. Nah, itu dia, itu benar sekali. Manusia itu diberi kehendak bebas, itu benar sekali. Itu sebabnya ada banyak orang yang mengundang roh setan, roh kuasa gelap dalam diri manusia itu sendiri. Jadi dia mau undang mana? Rohnya Tuhan atau rohnya setan? Oh gitu. Itu pilihan ya, ada Pak. pada manusia. Gitu ya. Nah, itulah perbedaan roh setan. Kita perlu bedakan dengan kuasa roh gelap itu jelas berbeda dengan roh Tuhan. Kalau roh setan sudah pasti mendorong kedagingan kita untuk melakukan segenap kehendak kita, kesenangan kita akan hal-hal yang berdosa. Itu perbedaannya roh gelap atau roh setan dengan roh Tuhan. Gitu. Bahkan kitab suci jelas mengatakan di situ bahwa setan bisa juga menyamar seperti malaikat yang baik. Tapi ujung-ujungnya mengarahkan manusia itu kepada kebinasaan dia. Oh, mengapa setan itu berusaha untuk merusak manusia ya Pak? Bapak sudah menjelaskan kejatuhan manusia di Taman Eden dipengaruhi oleh setan kan? Ya, nah begini dia. Pada awalnya malaikat itu adalah pelayan Tuhan kan? Nah, dicatat di dalam kitab suci bahwa dia berdosa terhadap Tuhan, melawan Tuhan atas kehendak bebasnya dan ingin seperti Tuhan. Dan akhirnya dia dihukum dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan neraka itu sebenarnya untuk menghukum setan yang adalah awalnya dia seorang malaikat. Namun saat ini belum waktunya dia akan dihukum. Dan dia akan memusuhi Tuhan. Dan sudah melakukan hal permusuhan dengan Tuhan dan ingin ciptaan Tuhan atau manusia yang diciptakan Tuhan diajak ke neraka oleh si setan itu sendiri. Nah, itu masalahnya. Kenapa dia ingin menggoda manusia itu sendiri. Berarti neraka diciptakan untuk menghukum setan ya Pak?
Nah, benar sekali. Dan setan itu tidak dapat pengampunan dari Tuhan dan dia tempatnya adalah satu, yaitu di neraka. Lalu gimana agar kita bisa terhindar dari godaan setan itu, Pak Gede? Ini pertanyaan yang baik sekali. Nah, tadi topik kita membahas tentang roh Tuhan kan? Iya. Yang melambangkan burung merpati kan? Nah, itu salah satu karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia agar manusia menerima kekuatan Tuhan untuk melawan segala macam tipu muslihat setan. Gitu. Jadi kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada manusia itu besar sekali, yaitu rohnya. Hanya saja manusia harus menyadari bahwa Tuhan sudah berkorban dengan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan memberikan rohnya kepada manusia agar manusia bisa melawan kekuatan setan. Wah, sekarang jelas sekali buat saya bahwa Tuhan sangat peduli dengan kelemahan manusia ini ya, Pak. Ya, benar sekali. Itu sebabnya Dia telah berfirman di dalam kitab suci. Kan saya sudah menyampaikan berulang kali firman ini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengeruniakan dirinya sendiri dalam rupa anak ya. Dia sendiri menjelma menjadi manusia, agar manusia yang percaya kepada Dia tidak masuk neraka bersama setan, tetapi mendapat kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga. Gitu. Oh, terima kasih penjelasannya Pak Gede. Kayaknya ayah saya udah selesai dari kamar mandi tuh. Maaf ya Pak, saya menunggu waktunya Bapak. Wah, tidak apa-apa Aditya. Saya malah senang sekali kalau kamu bertanya banyak hal tentang hal-hal rohani seperti ini. Saya harap kamu lanjut baca buku-buku itu ya. Iya Pak, saya usahakan. Kalau sempat bilang aja, panggil saya ke rumah dan saya bisa menjelaskan sebisa saya ya. Oke Pak. Oke, yuk. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.